Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dwi Random Vida, saya dari Prodi Bimbingan dan Konseling. Saya dan ketiga teman saya akan menjelaskan tentang teori atau aliran baru dalam pendidikan. Nah, yang pertama, mungkin dari teman-teman ada yang tahu apa sih aliran pendidikan itu? Nah, aliran pendidikan itu adalah pemikiran-pemikiran yang membawa pembaruan pendidikan. Pertama, teori itu dipergunakan oleh para pendidik untuk menunjukkan hipotesis-hipotesis tertentu dalam rangka membuktikan kebenaran-kebenarannya melalui eksperimentasi dan observasi, serta berfungsi menjelaskan pokok bahasan. Nah, sedangkan teori dalam aliran baru ini adalah teori yang berkembang setelah teori klasik pendidikan atau setelah teori kuno. Nah, bisa dibilang teori baru ini adalah teori modern atau aliran modern. Nah, dari aliran baru ini terdapat 6 macam aliran. Yang pertama ada pendidikan alam sekitar, yang kedua pengajaran pusat perhatian, yang ketiga sekolah kerja, yang keempat pengajaran proyek, yang kelima taman siswa, dan yang terakhir pendidikan INS. Dan untuk selanjutnya, untuk lebih jelasnya akan dijelaskan oleh teman-teman saya. Perkenalkan, nama saya Reza Lifatul Hasanah, saya dari kelompok 3 ingin menjelaskan tentang pendidikan alam sekitar. Salah satu usaha untuk memberikan dasar agar pendidikan dan pengajaran berhasil baik, yaitu mempergunakan alam sekitar sebagai pangkal semua pendidikannya. Pengajaran semacam itu dinamakan pengajaran alam sekitar. Pendidikan atau pengajaran alam sekitar adalah pengajaran yang dapat dimaknai sebagai proses yang mengubah tingkah laku anak didik agar menjadi lebih dewasa yang mampu hidup mandiri sebagai anggota masyarakat dalam lingkungan alam sekitar di mana individu itu berada. Dan yang dimaksud alam sekitar meliputi lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, lingkungan masyarakat, dan lingkungan sekitar. Artinya, siswa dibawa keluar kelas atau sekolah sehingga mereka dapat belajar dari lingkungan sekitar tersebut. Pengajaran alam sekitar memberi kepada anak bahan apersepsi yang intelektual yang kokoh dan tidak verbalistis. Yang dimaksud dengan apersepsi intelektual adalah segala sesuatu yang abu-abu dan masuk ke dalam intelek anak dan harus dapat luluh menjadi satu dengan kekayaan pengetahuan yang sudah dimiliki anak. Kejadian inilah yang dinamakan apersepsi. Dan semua berupa pengetahuan yang dimiliki oleh anak. Selanjutnya, tentang model perhatian. Model pembelajaran pusat perhatian dirintis oleh Ovid Disraeli pada tahun 1871 sampai 1932 dari Belgia. Dari pengalaman pengajaran melalui pusat minat dalam metode ini, peserta didik harus dapat hidup dalam masyarakat dan dipersiapkan untuk masyarakat, dan anak harus diarahkan kepada pembentukan individu dan anggota masyarakat. Karenanya, anak harus mempunyai pengetahuan terhadap diri sendiri seperti hasrat dan cita-citanya. Kemudian, pengetahuan tentang dunianya seperti lingkungannya dan tempat hidup di hari depannya. Menurut Disraeli dalam Syaiful Segala, dunia ini terdiri dari alam dan kebudayaan, dan dunia itu harus hidup dan setiap orang harus dapat mengembangkan kemampuan untuk mencapai cita-citanya. Prinsip model pembelajaran pusat perhatian adalah sekolah merupakan laboratorium untuk mengadakan penyelidikan demi kebaikan sistem pendidikan dan pengajaran. Dalam sekolah, anak didik diuji sebagai dasar aliran dalam dunia pengajaran modern seperti 1. Sekolah berhubungan langsung dengan alam, dunia, dan penghidupan sekitarnya. 2. Pendidikan dan pengajaran berdasarkan atas perkembangan anak. Tiap-tiap anak mempunyai perbedaan, antara lain kesanggupan, tingkat kepandaian, tempo irama perkembangan, dan perhatian, pembawaan, bakat, dan lain sebagainya. Maka dari itu, dari referensi di atas dapat dikatakan bahwa pengajaran harus disesuaikan dengan minat dan spontan untuk mendapat hasil yang diinginkan. Anak mempunyai minat dan spontan terhadap diri sendiri yang meliputi dorongan mempertahankan diri, dorongan mencari makan, dorongan minum, dan dorongan memelihara diri sendiri. Sedangkan minat terhadap masyarakat ialah dorongan sibuk bermain dan dorongan meniru orang lain. Dorongan ini yang disebut pusat minat. Gerakan pengejam
Perhatian tersebut telah mendorong berbagai upaya agar dalam kegiatan pembelajaran diadakan berbagai variasi cara mengajar agar perhatian para peserta didik tetap terpusat pada bahan ajaran. Peluang untuk memvariasikan pengajaran terbuka luas dengan kemajuan teknologi. Hal ini menyebabkan upaya menarik minat belajar menjadi lebih besar. Itu artinya kita sebagai seorang calon konselor bisa menggunakan teknologi yang sudah canggih seperti saat ini untuk modal pembelajaran yang tidak hanya memfokuskan kepada pelajaran yang monoton. Maksudnya guru itu diajarkan untuk lebih aktif dalam memberikan pengajaran kepada siswanya agar siswa tersebut tidak merasa jenuh dengan pelajaran yang diberikan oleh guru pada peserta didiknya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ana Alfiatul Husnia dari Prodi Bimbingan dan Konseling. Baik, saya di sini akan menjelaskan sekolah kerja. Sekolah kerja dapat dipandang sebagai titik kulminasi dari pandangan-pandangan yang mementingkan pendidikan keterampilan. Model pembelajaran sekolah ini bertolak dari pandangan bahwa pendidikan tidak hanya untuk kepentingan individu tetapi juga untuk kepentingan masyarakat. Dengan kata lain, sekolah berkewajiban menyiapkan warga negara yang baik, yakni 1. Setiap orang adalah pekerja dalam salah satu lapangan pekerjaan. Yang kedua, setiap orang wajib menyumbangkan tenaganya untuk kepentingan negara. Yang ketiga, menunaikan kedua tugas tersebut haruslah selalu diusahakan kesempurnaannya. Adapun tujuan pembelajaran sekolah kerja sebagai berikut. Yang pertama, menambah pengetahuan anak baik buku maupun dari pengalaman sendiri. Yang kedua, agar anak dapat memiliki pengetahuan dan kemahiran tertentu. Yang ketiga, agar anak memiliki pekerjaan sebagai persiapan untuk mengabdi kepada negara. B. Pengajaran proyek. Istilah proyek berasal dari bahasa Latin yang berarti maksud, rencana, atau menentukan suatu masalah yang berarti guru atau murid. Konsepsi pendidikan yang dikemukakan oleh Dewey menarik perhatian berbagai ahli pendidikan. Salah satu di antaranya ialah Kilpatrick yang menyelenggarakan suatu sistem pengajaran proyek. Pembelajaran berbasis proyek adalah cara konstruktif dalam pembelajaran menggunakan permasalahan sebagai stimulus dan berfokus kepada aktivitas pelajar. Langkah-langkah pokok pengajaran proyek pada dasarnya ada 3, yaitu persiapan, kegiatan belajar, dan pameran. 1. Persiapan. Dalam langkah ini, guru merangsang anak-anak agar dapat memikirkan, mengusulkan, dan mendiskusikan apa yang telah dipelajari. Yang kedua, kegiatan belajar. Kegiatan ini pada dasarnya merupakan pelaksanaan dari rencana yang terdahulu atau yang telah disiapkan. Kegiatan ini dapat diawali dengan perjalanan sekolah, karya wisata, membaca buku, majalah, dan lain sebagainya. Yang ketiga, pameran. Bentuk penilaian yang dilakukan yaitu dengan mengadakan pameran. Semua hasil kegiatan yang dilakukan oleh anak-anak dipamerkan, dan seluruh warga kelas boleh memberi tanggapan, kritik, dan saran. Keuntungan pengajaran proyek sebagai berikut. 1. Meningkatkan motivasi. Yang kedua, meningkatkan kemampuan. Yang ketiga, meningkatkan kolaborasi. Dan yang keempat, meningkatkan keterampilan. Karakteristik pembelajaran proyek sebagai berikut. Yang pertama, peserta didik membuat keputusan sebuah kerangka kerja. Yang kedua, peserta didik mendesain proses untuk menentukan solusi atau permasalahan yang telah diajukan. Yang ketiga, proses evakuasi dijalankan secara kontinu. Yang keempat, situasi pembelajaran sangat toleran terhadap kesalahan dan perubahan. Adapun hambatan dari implementasi metode pembelajaran proyek sebagai berikut. Yang pertama, pembelajaran proyek ini memerlukan banyak waktu. Yang kedua, banyak orang tua peserta didik yang merasa dirugikan karena menambahnya biaya. Yang ketiga, banyak instruktur merasa nyaman dengan kelas tradisional. Yang keempat, banyak peralatan yang harus disediakan.
Pembelajaran berbasis proyek adalah kegiatan pembelajaran yang menggunakan proyek atau kegiatan sebagai proses belajar untuk mencapai kompetensi sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intan Kumalaika Permatasari. Saya dari Prodi Bimbingan dan Konseling. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman-teman. Di sini saya akan membahas tentang pendidikan Taman Siswa Ki Hajar Dewantara. Pendidikan Taman Siswa berdiri pada tanggal 3 Juli tahun 1922. Pendirinya adalah Raden Mas Suewardi Soeyadiningrat atau yang biasa dikenal dengan Ki Hajar Dewantara, yang dilahirkan di Yogyakarta pada tanggal 2 Mei 1889. Awal pendirian Taman Siswa ini diawali dengan ketidakpuasan dengan pola pendidikan yang dilakukan oleh pemerintah kolonial, karena jarang sekali negara kolonial yang memberikan fasilitas pendidikan yang baik kepada negara jajannya. Karena seperti yang dikatakan oleh ahli sosiolog Amerika, pengajaran akan merupakan dinamit bagi siswa kasta yang dipertahankan dengan keras di dalam daerah jajannya. Sebab itu, maka didirikanlah Taman Siswa. Berdirinya Taman Siswa ini merupakan tantangan terhadap politik pengajaran kolonial. Dengan mendirikan pranata tandingan, Taman Siswa adalah badan perjuangan kebudayaan dan pembangunan masyarakat yang menggunakan pendidikan dalam arti luas untuk mencapai cita-citanya. Bagi Taman Siswa, pendidikan bukanlah tujuan tetapi media untuk mencapai tujuan perjuangan. Maksudnya, mewujudkan manusia Indonesia yang merdeka lahir dan batinnya. Merdeka lahiriah artinya tidak dijajah secara fisik, ekonomi, dan politik. Sedangkan merdeka secara batinnya adalah mampu mengendalikan keadaan. Dengan proses berdirinya Taman Siswa Ki Hajar Dewantara ini telah mengesampingkan pendapat revolusioner pada masa itu, tetapi dengan seperti itu secara langsung usaha Ki Hajar Dewantara merupakan lawan dari politik penjajahan kolonial Belanda. Pendidikan Taman Siswa dilaksanakan berdasarkan sistem Among, maksudnya suatu sistem pendidikan yang berjiwa kekeluargaan dan bersendikan kodrat alam dan kemerdekaan. Dalam sistem ini, di setiap pendidik harus meluangkan waktu sebanyak 24 jam setiap harinya untuk memberikan pelayanan kepada anak didik sebagai orang tua yang memberikan pelayanan kepada anaknya. Selanjutnya, reaksi pemerintah kolonial terhadap Taman Siswa. Taman Siswa bisa dianggap sebagai tempat pemupukan kader masyarakat Indonesia di masa mendatang dan yang sudah pasti akan berusaha pula untuk menumbuhkan kekuasaan kolonial. Oleh karena itu, pemerintah jajahan berusaha untuk menghalang-halangi perkembangan Taman Siswa, khususnya sekolah-sekolah partikelir umumnya. Sejak itu, Taman Siswa akan menghadapi perjuangan asasi melawan politik pemerintah Hindia Belanda. Pada tahun 1931, timbul pendapat di kalangan orang Belanda yang memperingatkan pemerintah bahwa apabila tidak diadakan peninjauan kembali atas pengajaran gubernur, Taman Siswa akan menguasai keadaan dalam tempo 10 tahun. Asas pendidikan Taman Siswa. Ada beberapa asas pendidikan Taman Siswa, yaitu yang pertama kali bahwa setiap orang memerlukan hak mengatur dirinya sendiri dengan terbitnya persatuan dalam peri kehidupan umum. Kedua, bahwa pengajaran harus memberikan pengetahuan yang berfaedah, yang dalam arti lahir dan batin dapat merdekakan diri. Ketiga, bahwa pengajaran harus berdasar pada kebudayaan dan kebangsaan sendiri. Keempat, bahwa pengajaran harus tersebar luas sampai dapat dijangkau kepada seluruh rakyat. Yang kelima, bahwa sebagai konsekuensi hidup dengan kekuatan sendiri, maka harus mempelajari sendiri segala sesuatu yang dilakukan. Keenam, bahwa dalam mendidik anak-anak perlu adanya keikhlasan lahir dan batin untuk mengorbankan segala kepentingan pribadi demi keselamatan dan kebahagiaan anak-anak. Baik, selanjutnya tujuan pendidikan Taman Siswa. Tujuan dari pendidikan Taman Siswa adalah sebagai berikut. Sebagai badan perjuangan kebudayaan dan pembangunan masyarakat tertib dan damai, membangun anak didik menjadi manusia yang merdeka lahir dan batin, luhur akal budinya, sehat serta sehat jasmaninya untuk menjadi anggota masyarakat yang berguna dan bertanggung jawab atas
keserasian bangsa, tanah air, serta manusia pada umumnya. Upaya-upaya yang dilakukan Taman Siswa. Beberapa usaha yang dilakukan oleh Taman Siswa adalah menyiapkan peserta didik yang cerdas dan memiliki kecakapan hidup. Dalam ruang lingkup eksternal, Taman Siswa membentuk pusat-pusat kegiatan kemasyarakatan. Selanjutnya, pendidikan INS. Riwayat singkat pendidikan INS. INS yang dipelopori oleh Muhammad Syafi'i menekankan bahwa bangsa Indonesia harus memiliki watak yang merdeka. INS mempergunakan sistem sekolah kerja yang kreatif yang tidak terikat oleh kurikulum. INS merupakan sekolah umum yang unik dengan memberikan bidang-bidang. Yang pertama, bidang-bidang pendidikan keterampilan pertukaran, kayu, besi, keramik, listrik, dan pateri. Kedua, pendidikan pertanian, bercocok tanam, peternakan, perikanan, dan teknologinya. Yang ketiga, pendidikan manajemen, pengolahan koperasi, perpustakaan, asrama. Sebagai Taman Siswa, INS juga menekankan pentingnya asrama bagi perkembangan anak didik. Selanjutnya, asas pendidikan INS. Yang pertama, berpikir logis, rasional. Kedua, kreativitas atau kegiatan. Ketiga, pendidikan masyarakat. Keempat, memperhatikan pembawaan anak. Kelima, menentang intelektualisme. Tujuan pendidikan INS. Syarat-syarat pendidikan yang efektif. Tujuan yang ingin dicapai adalah sebagai berikut. Mendidik rakyat ke arah kemerdekaan. Memberi pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, mendidik para pemuda agar berguna untuk masyarakat, menanamkan kepercayaan terhadap diri sendiri dan bertanggung jawab, mengusahakan mandiri dalam pembiayaan. Selanjutnya, di poin selanjutnya, neuroeducation atau neurosci dalam pendidikan. Neuroscience merupakan satu bidang kajian mengenai sistem saraf yang ada di dalam otak manusia. Neuroscience juga mengaji mengenai kesadaran dan kepekaan otak dari segi biologi, persepsi, ingatan, dan kaitannya dengan pembelajaran. Bagi teori neuroscience, sistem saraf dan otak merupakan asas fisikal bagi proses pembelajaran manusia. Kelemahan-kelemahannya, yang pertama, tenaga kependidikan di Indonesia sebelum sepenuhnya mengetahui teori-teori ini memerlukan waktu yang tidak sedikit untuk dapat memahami, mempelajari bagaimana otak kita bekerja. Memerlukan biaya yang tidak sedikit dalam menciptakan lingkungan pembelajaran yang baik bagi otak. Memerlukan fasilitas yang memadai dalam mendukung praktek pembelajaran teori ini. Mungkin itu saja yang saya sampaikan. Apabila ada tutur kata yang salah, mohon dimaafkan. Sekian dari kelompok kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelebihan dan kekurangan pembelajaran neuroscience. Riani 2011 mengungkapkan bahwa sebagai suatu teori pembelajaran berbasis kemampuan otak, tentu saja memiliki kelebihan dan kelemahan. Kelebihan-kelebihannya adalah sebagai berikut. Memberikan suatu pemikiran baru tentang bagaimana otak manusia bekerja. Kedua, memperhatikan kerja alamiah otak si pembelajar dalam proses pembelajaran. Ketiga, menciptakan iklim pembelajaran di mana pembelajaran dihormati dan didukung. Keempat, menghindari terjadinya peforsiran terhadap kerja otak. Kelima, dapat menggunakan berbagai model-model pembelajaran dalam mengaplikasikan teori ini. Dianjurkan untuk memvariasikan model-model pembelajaran tersebut supaya potensi pembelajaran dapat digunakan. Kelemahan-kelemahannya adalah tenaga kependidikan di Indonesia belum sepenuhnya mengetahui tentang teori ini, masih baru.